Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizal Akmal Subakti. Saya dari kelas PAI 1A. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang ilmu hadis riwayah dan ilmu hadis diroyah. Sebelum kita memasuki pembahasan, mari kita mengetahui pengertian ilmu hadis riwayah dan ilmu hadis diroyah. Karena jikalau tidak tahu pengertiannya, bagaimana kita akan mengerti selanjutnya. Oke. Jadi yang pertama adalah ilmu hadis riwayah. Ilmu hadis riwayah adalah ilmu yang membahas tentang cara menerima, meriwayatkan, dan menyampaikan hadis Nabi. Fokus utamanya adalah teks matan hadis dan sanadnya. Jadi ilmu hadis riwayah sendiri adalah ilmu yang membahas tentang cara menerima. Jadi bagaimana si sahabat menerima hadis tersebut, bisa dengan mendengar, mencatat, ataupun menghafal, ataupun menulis. Jadi banyaklah cara-cara yang sahabat lakukan dengan menerima hadis tersebut. Beliau itu ingin ada yang menghafalnya, ada yang menulisnya, ada yang mendengarnya. Jadi beda-beda, tergantung sahabatnya siapa. Lalu meriwayatkan. Nah, jadi ilmu hadis riwayah ini juga meriwayatkan bagaimana hadis tersebut bisa ada atau bisa terciptakan, misalnya dari masalah para sahabat ataupun dari bagaimana sehari-harinya para sahabat. Jadi si sahabat ini bertanya kepada Rasul, akhirnya dari situlah muncul hadis dan menyampaikan hadis Nabi. Jadi ilmu hadis riwayah juga membahas tentang menyampaikan hadis Nabi. Jadi bagaimana si sahabat menyampaikan hadis Nabi dan Rasul juga bagaimana menyampaikan hadisnya gitu. Jadi nggak semua sahabat dan tidak Nabi menyampaikan hadis pada kondisi satu saja, tapi berbagai kondisi, misalnya sedang membeli ataupun sedang berjualan ataupun sedang sehari-hari. Nah, itu juga bisa Rasul tiba-tiba mengeluarkan hadis, karena pengertian hadis sendiri adalah segala perkataan, perbuatan, dan perintah yang berasalkan dari Rasul. Nah, fokus utamanya adalah teks matan hadis dan sanadnya. Jadi sudah pasti di matannya itu ntar ada cerita-cerita tentang bagaimana menerima, meriwayatkan, dan penyampaian hadisnya. Begitu pula sanadnya. Sanadnya, jadi sanad itu yang akan menentukan bagaimana kualitas si hadis tersebut. Apakah hadis tersebut masuk dalam hadis yang lemah ataupun hadis yang bagaimana. Nah, ntar akan dibahas di ilmu hadis diroyah. Dan selanjutnya adalah pengertian ilmu hadis diroyah. Ilmu hadis diroyah adalah ilmu yang membahas tentang kaidah-kaidah untuk menilai hadis baik dari segi sanad maupun matan, agar bisa diketahui apakah hadis itu sahih, hasan, dhaif, atau palsu, maudhu. Jadi di hadis diroyah itu lebih mencakup ke dalam si hadis tersebut. Jadi pembahasannya di dalam hadisnya, bukan di luar hadisnya. Jadi di ilmu hadis diroyah itu adalah ilmu yang membahas tentang kaidah-kaidah untuk menilai hadis. Jadi hadis itu bisa dinilai berdasarkan dari sanad maupun matan. Nah, jadi sanadnya itu nyambung kepada siapa, dan ntar si riwayat orang itu ataupun sahabat itu akan dinilai bagaimana kesehariannya, tingkah lakunya, dan sifatnya, yang itu akan mempengaruhi nilai hadis. Jadi nilai hadis itu bisa masuk kategori hasan ataupun hadis sahih. Itu tergantung dari sanad ataupun matan, karena tidak semua periwayat itu kualitas orangnya bagus, ibadahnya bagus, ataupun sifatnya bagus. Karena namanya manusia beda-beda semua.
nggak ada yang satu sifat, ada paling yang mirip, bukan satu sifat. Dan agar bisa diketahui apakah hadis itu sahih, hasan, doif, atau palsu, maudhu. Nah itu tadi bagaimana si pemilik sanadnya itu kayak tingkah laku sehari-hari kayak gitu. Ntar itu akan menentukan kategori hadis itu sahih, hasan, doif, atau palsu, maudhu. Selanjutnya adalah fokus pembahasan ilmu hadis riwayah dan ilmu hadis diroyah. Fokus pembahasan ilmu hadis riwayah adalah sanad. Ya, karena sanad adalah penentu kualitas sebuah hadis. Kalau sanadnya lemah, maka hadisnya juga kebilang lemah, atau hadis dhaif, atau hadis sahih juga bisa jikalau sanadnya bagus. Lalu ada matan. Jadi matan ini adalah isi dari teks hadis. Nah, jadi si matan ini dibahas di dalam riwayah juga. Bagaimana matannya, mungkin ada yang bahasanya universal ataupun bahasanya kurang bisa dipahami, dan juga ada yang hadis bisa gampang dipahami atau mudah sekali bahasanya untuk dimengerti. Lalu juga ada cara periwayatan, ada melalui isma, qiraah, dan ijazah. Nah jadi periwayatannya tuh banyak, ada yang dari mendengar, ada yang dari qiraah atau membaca atau hafal, dan ijazah atau turun temurun atau dari orang ke orang gitu. Lalu ada hafalan, penulisan, dan transmisi hadis. Nah ini sama saja ya. Hafalan berarti menghafal, menulis berarti ditulis, dicatat di manapun, di kertas ataupun di tulang zaman dahulu. Terus transmisi hadis atau turun temurun atau pengajaran atau belajar. Nah kemudian ada diroyah. Nah diroyah ini adalah syarat-syarat kesahihan hadis. Nah jadi di dalam ilmu hadis diroyah itu ada syarat-syarat untuk bagaimana hadis itu menjadi sahih. Terus kritik sanad. Nah ini ada ajar wa at-ta'dil. Nah jadi bagaimana sih sanad itu, si orang itu ajar berarti jelek atau buruk, dan at-ta'dil berarti bagus atau baik. Nah gitu, pokoknya hasan lah orangnya. Nah kemudian ada kritik matan. Nah apakah sesuai Al-Quran, akal sehat, atau bertentangan. Nah karena di sini mungkin banyaknya hadis palsu ya yang tidak masuk akal. Nah gitu, makanya jadi di dalam diroyah itu dikritik matan katanya, jadi lebih ini lagi lah, ditelah lagi. Nah kemudian ada istilah-istilah mustalah hadis. Nah ada hadis sahih, hasan, dhaif, gharib, mutawatir, ahad, dan lain-lain pahaman isi kandungan hadis. Nah jadi hadis-hadis juga punya istilah seperti sahih berarti bagus, hasan bagus. Nah sahih berarti sudah tidak usah diragukan, dhaif berarti lemah, gharib berarti bisa disebut janggal, terus mutawatir, ahad, dan lain-lain. Lalu manfaat pembahasan ilmu hadis riwayah dan ilmu hadis dirayah. Jadi manfaat ilmu hadis riwayah adalah menjaga otentisitas sabda, perbuatan, dan ketetapan Nabi. Nah jadi menjaga bagaimana si hadis itu keluar dari misalnya Nabi ketika berdagang, ataupun sedang tertidur, ataupun sedang duduk. Nah gitu, itu adalah otentisitas. Nah, kemudian menjadi sumber primer dalam hukum Islam. Nah ini udah pasti sekali, karena dua sumber primer dalam hukum Islam yaitu Al-Quran dan As-Sunnah atau hadis. Nah terus lalu menghubungkan generasi umat Islam dengan Rasulullah. Nah jadi kita di hadis itu juga memberitahu tata cara Rasulullah bagaimana dalam keseharian, dari mulai makan, dari mulai minum yang baik, dan bagaimana cara berlangkah. Kemudian ada tadi riwayah ya, tadi ilmu hadis riwayah. Nah sekarang adalah manfaatnya dari ilmu hadis diroyah, yaitu menyaring hadis yang benar dan dari yang palsu. Nah tadi ya udah dibahas bagaimana si perawinya, kelakuannya. Nah kemudian ada memberi standar ilmiah dalam penerimaan hadis. Nah jadi hadis itu nggak bisa diterima secara mentah-mentah, karena harus ada standarnya gitu untuk bisa dijadikan bahwa hadis itu benar-benar hadis gitu, tidak hadis dhaif ataupun tidak hadis
maudhu atau hadis palsu. Nah, kemudian membantu ulama dan umat memahami hadis sesuai maksud benar. Nah, ini adalah sebagai syarah atau penjelas dari matan. Karena tadi ya, nggak semua bahasa hadis itu bisa dimengerti karena banyaknya bahasa-bahasa yang universal. Kemudian tujuan mempelajari pembahasan ilmu hadis riwayah dan ilmu hadis diroyah. Ilmu hadis riwayah, tujuan pembahasan ilmu hadis riwayah adalah agar hadis tetap terjaga keasliannya. Jadi bagaimana hadis itu bisa turun-temurun, itu pokoknya secara detailnya itu bisa terjaga gitu. Tidak dicampur aduk oleh orang lain ataupun umat lain gitu. Terus agar generasi berikutnya dapat meriwayatkan hadis dengan benar. Nah, ini atau lebih tepatnya itu mempermudah untuk membuat sebuah kitab hadis yang baru, yang mungkin lebih diklasifikasikan atau mungkin lebih penggolongan, misalnya seperti hadis tentang fikih, hadis tentang muamalah, nah gitu. Terus kemudian ada tujuan mempelajari hadis diroyah. Nah, agar bisa membedakan hadis sahih dan hadis sahih atau palsu. Nah, itu bisa dilihat dari perawi. Nanti di riwayah itu dibahas kenapa ini perawinya tidak bisa diyakini ataupun kenapa. Nah, pokoknya di riwayah itu dibahas bagaimana hadis ini dikatakan doif ataupun dikatakan palsu ataupun dikatakan sahih. Nah, gitu. Terus agar hadis tidak digunakan secara salah dalam penetapan hukum. Nah, jadi enggak mentang-mentang hadis itu cuma kita hafal hadis cuma satu, jadi hadis itu yang dipakai, misalnya kayak bahwa menggunakan misalnya minum itu harus duduk kayak gitu. Padahal berdiri juga boleh menurut Imam Hambal. Nah, pasti namanya Imam Hambal mempunyai dalilnya sendiri. Nah, pasti ujung-ujungnya nggak jauh-jauh dari hadis. Kemudian adalah hubungan antara keduanya, ilmu hadis riwayah dan ilmu hadis diroyah. Ilmu hadis riwayah dan diroyah saling melengkapi, sudah jelas karena dalam dua ini itu di mana riwayah ada maka diroyah pun ada. Nah, karena semuanya itu membahas tentang luar dan dalamnya sebuah hadis, dari mulai cerita, dari mulai terbentuknya sampai bagaimana si perawi itu dan bagaimana kualitas hadis itu. Nah, itu dibahas oleh keduanya. Terus riwayah berperan sebagai penyampaian teks hadis. Nah, diroyah berperan sebagai penyaring dan penguji kualitas hadis. Nah, tadi udah disebutin bahwa diroyah itu memiliki fungsi atau manfaat seperti tadi yang sudah dijelaskan. Nah, jadi lebih simpelnya lagi, riwayah diroyah ini memiliki berbeda peran tapi masih memiliki satu tujuan, yaitu apa? Untuk menjaga keautentikan atau kemurnian sebuah hadis. Ini ada contoh-contoh dari hadis ya. Ini hadis riwayah tuh dalam Sahih Bukhari. Nah, ini contoh riwayahnya. Lalu ini ada contoh hadis diroyah. Nah, ini jadi bagaimana sih diroyah itu. Nah, diroyah itu seperti ini.